Gue demen banget sih soal kalau transfer di bulan Januari itu pasti seru Ki, ya kan? Karena tengah musim biasanya kita tim lagi merombak-rombak gitu nih. Kita cek Fabrizio Romano. MU beli kiper ya? Iya. Siapa tuh? Butland. Oh iya, Jack Butland. Nah, gimana tuh? Umur 29. Bergabung ke MU, Jack Butland resmi nih ya, udah resmi ya soalnya. Menurut lu gimana Ki sebagai pelapis De Gea? Padahal yang dikaitin kan ada siapa tuh, Diogo Costa ya kan? Matheus Nunes ya. Pemain Wolverhampton, iya. Ngomong Nunes Enggak, ini rumornya pas banget Liverpool lagi nih Ki, Nunes. Apakah akan jadi Nunes kedua? Jangan trauma sama Nunes apa. Iya. Apa-apa bola, digilai bola. Oh, digilai bola. Udah nih. Action. Oke. Gas. Weh. Ada orang baru di Digilai Bola nih, mengganti Bang Van karena Bang Van sih yang gue denger dia lagi meeting ya. Dia lagi meeting sama sponsor nih. Amin. Semoga sponsor kita banyak nih. Ini kebetulan produser kita namanya Rizky Priabodo. Kenalan dah Ki? Bohong. Ya kenal dulu. Gua jadi karyawan biasa aja di sini, bantu-bantu aja. Ada. Nama gua Rizky De La Vega. Ya, asik banget lu. De La Vega. Iya. Amerika banget kan. Oke. Asik lu. Asik lah. Bang Van kalah asik sama lu nih. Nah, Bang Van kalah asik sama lu. tapi dia nyari sponsor kan. Oh iya, kalau nggak ada dia kita gembel ya kan. Sepi masih ini. Sepi ya. Kenalan lagi. Ya lah. Rizky Priabodo ya jadi. Rizky Priabodo. Ya, oke. Bisa dipanggil De La Vega. De La Vega. Milanisti banget sih orangnya. Oke Ki. Kenapa nih? Bulan Januari nih. Transfer biasanya kan hangat-hangat banget nih kalau bulan Januari kan. Kemarin gue lihat di Fabrizio Romano, Enzo Fernandez batal ke Chelsea kan. Iya. Batal ke Chelsea gara-gara Chelsea nggak bisa memenuhi pembayarannya 120 juta euro Ki. Nah kalau dari lu sendiri nih, menurut lu 120 juta euro untuk Enzo Fernandez tuh gimana Ki? Kemahalan sih menurut gua. Cuma emang dari pelatih Benfica aja juga udah ngomong gitu. Sebenarnya dari Benfica nggak mau ngejual, cuma ngapain Chelsea gitu ngincer-ngincer yang udah pasti nggak mau jual. Terus jadi malah si Enzo-nya sendiri aja malah jadi labil gitu. Kadang nggak kurang profesional gitu. Orang mah udah fokus saya di Benfica aja. Nih gara-gara ada berita-berita gini jadi pecah fokusnya. Oh gitu ya? Gitu emang. Ih. Gitu ya? Iya. Ngadep ke gua lah, ini kamera mulu lu gitu. Kita tahu ke Benfica. Oh iya benar. Tapi pihak-pihak Chelsea gitu. Oh iya. Dengerin tuh. Tapi menurut lu Chelsea tuh sebenarnya butuh nggak sih sosok Enzo Fernandez ini Ki? Butuh lah. Butuh. Kenapa butuh? Banyak gelandang-gelandang yang kurang lah kayaknya Chelsea sekarang gelandangnya kurang di situ sih. Kurang ya. Tapi Chelsea kemarin rumornya udah dapetin siapa tuh? Badiashile ya. Pemain Badiashile. Monaco. Iya. Back ya kan. Udah resmi juga Iya. tuh. Posisinya baik lagi. Iya, Fabrizio Romano udah mengkonfirmasi itu udah deal, ya kan, udah masuk. Menurut lu gimana Ki? Kalau menurut gua kan Chelsea pembelian backnya tuh musim yang panas kemarin ya, Cucurella, Iya. ya kan. Terus siapa lagi tuh? Koulibaly, ya kan. Ditambah juga masih ada Reece James dan teman-teman yang masih Ada banyak. backnya. Kenapa dia beli back lagi Ki? Ya? Nggak tahu udah mungkin buang-buang duit kali. Kayaknya iya. Owner baru. Owner baru, Cari duitnya banyak. pasar. Jor-joran nih. Pengen kelihatan kayak Abramovich, loyal, Iya. tapi pembeliannya nggak jelas. Iya, sekarang di papan tengah lagi. Gua nggak ngomong itu dah. Pemain banyak barunya. Iya. Tapi menurut lu butuh nggak sih sebenarnya Badiashile itu? Harganya berapa kemarin? 37 juta euro ya resminya ya. Worth it nggak tuh? Nggak terlalu mahal-mahal banget, cuma buat posisi itu sih kayak buang-buang duit sih sebenarnya. Iya, apalagi kemarin beli Cucurella juga mahal banget kan. Wah, ngapain itu buang-buang Iya. mahal. Dibodoh-bodohi juga seperti Aturan mah gelandang emang, cari gelandang yang lain. Kalaupun misalnya Enzo nggak dapet, carilah gelandang yang lain gitu. Ngapain back? Oke. Nih, kita sambil cari berita lagi Ki. Iya, kenapa tuh? Gue demen banget sih soal kalau transfer di bulan Januari itu pasti seru Ki, ya kan? Karena tengah musim biasanya kita tim lagi merombak-rombak gitu nih. Kita cek Fabrizio Romano. Kok nggak ada internet ya? Bentar Ki, datanya mati ternyata Ki. Goreng. Aduh. Tolong dong sponsor Tri Telkomsel Nyari nih, nggak ada kuota paket dulu, nih di kan. sini. Aduh. Kayak kita miskin banget di sini dah. Miskin banget ini. Fabrizio. Lu gimana produser masa nggak ngasih nih sponsor? Nah nih Ki, dari Fabrizio Romano, Daley Blind udah resmi gabung bersama Bayern Munchen dengan status free agent. Menurut lu gimana nih Ki? Worth nggak sih dia pindah ke Bayern Munchen setelah di Ajax mungkin udah nunjukin kalau dia ternyata backnya cukup berkualitas juga?
Untuk urgensi sih kan cocok sih menurut gua. Untuk Karena- urgensi? Iya, karena kan si Lucas Hernandez cedera kan. Oh iya. Theo maksud Lucas Hernandez, Lucas, Lucas ya, kan teman Theo Hernandez, sama-sama Hernandez. Abangnya. Iya, abangnya. Alfonso Davies. Alfonso Davies. Iya, itu ya. doang. Pelapis Alfonso Davies berarti ya. Iya, buat siapa lagi selain Alfonso kan Lucas Hernandez cedera pas di Piala Dunia kemarin kan. Kayak sih menurut gua pun penting sih walaupun murah gitu, berkualitas juga sih. Iya, apalagi Bisa. gratis sih Ki. Bisa Free lah. agent kan maksud gue. Munchen kan kebanyakan pemain-pemain gratis tiba-tiba cocok. Tim gratisan. Iya, Iya, tim gratisan. cocok. Cocok. Minimal juara Jerman lah. Ya udah pasti lah. Kalau di Munchen makan Liga Petani Iya. ya, maksudnya udah pasti dapat juara gitu kan. Tapi berarti worth it Ki ya dengan dia free agent gitu, dia ngambil panjang kontrak sama Worth it, Ajax, worth it. terus gabungnya klub yang lebih, kita bisa bilang mungkin lebih besar dibanding Ajax yang sekarang ya. Iya. Munchen itu worth it banget sih. Ajax dapat secara gratis gitu. Terus ada lagi nih, siapa nih? Nah, MU beli kiper ya. Iya, Siapa tuh? Butland. Oh iya, Jack Butland. Nah, gimana tuh? Umur 29. Bergabung ke MU, Jack Butland resmi nih ya, udah resmi ya soalnya. Menurut lu gimana Ki sebagai pelapis De Gea? Padahal yang dikaitin kan ada siapa tuh, Diogo Costa ya kan, sama kiper Portugal siapa tuh namanya? Siapa? Gua enggak tahu. Kiper Portugal. Rumor MU gua enggak tahu. Rui siapa ya? Lupa Rui gua. Patricio. Bukan Rui Patricio. Ada lagi. Aduh, bukan Rui Patricio. Kan tadi kan Diogo Costa sama Unai Simon, Spanyol, sorry Unai Simon. Unai Simon, Spanyol, sorry bukan Portugal ya kan. Tapi ternyata datang malah Jack Butland di umur 29 gitu. Menurut lu kira-kira worth it nggak sih gantiin De Gea gitu? Dia pelapis De Gea siapa sih sebenarnya? Sekarang Iya, selain Dan Henderson. kayaknya sih Dan Henderson. Henderson udah dicabut. Oh iya, bukan udah enggak ada. Ini Dubravka yang Dubravka, iya Martin Dubravka. Dari Sorry, iya. Newcastle. Martin Dubravka yang baru dibeli musim ini juga. Enggak dipinjem dari Newcastle. Ya musim ini tapi kan. Udah balik lagi tapi di Newcastle. Oh iya, Udah balik ya. cocok lah. Butland. Iya. Ya banter-banter Piala Karabau lah, masuk mah main Lu selamat lu. Udah pasti De Gea kan inti pilihan Iya. utamanya. Tapi mungkin untuk pengganti De Gea ke depan nggak sih Ki? Karena kan De Gea juga udah berumur ya. Ya, kurang lebih sama satu lifting sama De Gea juga itu 29 mah. Ya tapi maksud gua, Tapi kalau buat jangka panjang sih emang enggak. tapi harusnya mungkin beli lagi nanti ya ketika De Gea mungkin udah retire ya, pensiun Ya, atau emang gimana. kira-kira Sebenarnya sih pelatih kiper muda yang bakal di yang Masuk. padahal kencengnya itu kan Unai Simon ya, maksudnya yang Unai Simon muda emang ya. enggak, maksudnya kencang rumor kayak muda, Unai Simon masih muda, maksud gua Unai Simon dari Spanyol. Spanyol. ini ya Sevilla ya, bukan? Bukan Sevilla, Athletic Bilbao. Oh iya. Bilbao. Sorry, gua nggak tahu bola-bola gini. Masih amatir gua bola-bola. Ini juga ngapain lo di sini-sini gua Iya. ngerti bola. Emang Bilbao ya? Enggak tahu. Gimana sih? Ya Lu pokoknya ngomong. Spanyol ya. Bilbao sama Spanyol. Udah Simon, maksud gua kenapa yang datangnya malah Jack Butland gitu tanpa adanya rumor malah Ki. Iya. Ya kan tiba-tiba ada down deal gitu. Nah, kalau terus beritanya lagi nih Ki. MU katanya ngincar Vlahovic. Menurut lu butuh nggak nih? Betul lah. Striker MU kayaknya cuma menang di media doang sih. Siapa striker? Malah Martial dong ya, striker murni ya. Emang iya Martial. Martial. Oh iya, bener juga. Nggak ada striker murni lagi karena Ronaldo cabut ke Al Nassr. Udah nggak ada striker murni lagi dong. Iya bener juga ya, cuma Martial doang ya. Iya, Rashford kan posisi kan bukan striker ya kan, dia winger. Vlahovic sih bener sih bisa lah. Butuh ya. Butuh lah. Masih 24 tahun dia. Gua cuma nggak tahu ya Juve bakalan mau ngeluarin si Vlahovic relain enggak. Apalagi di pertengahan musim kan, masa ya Vlahovic top skor di Juve kan itu masa ya dilepas di pertengahan musim, sayang. Iya, apalagi Juve lagi Iya. win streak ya kan. Lagi bagus nih. Setelah lawan Milan kan 2-0 tuh. Mulai sekarang gua menang mulu clean sheet lagi sampai sekarang. Lu Milanisti nih, Yo. ngomongin Milan. Kira-kira rumornya Milan siapa yang mau digait di bulan transfer kali ini? Milan. Iya, rumor siapa aja? Ya, untuk sekarang sih Leo sih udah perpanjang dulu. Rafael Leo ya. Perpanjang dulu lah. Iya, Ismail gue. Benacer. Nah, ya Benacer Perpanjang juga. dulu lah. Nggak usah jauh-jauh dulu. Cuma Nggak kalau usah buat beli-beli. striker sih penting sih atau enggak kanan itu. Wah, itu masih kurang di posisi sayap kanan Milan mah. Siapa kira-kira yang cocok? Belum ada isu-isu ya Milan ya? Isunya kanan itu kayaknya masih kroco lah, nggak terlalu terkenal.
yang nggak bintang-bintang ya. Murah nyarinya. Milan kan emang nyari yang murah-murah kan. Kita mah nyadar diri aja. sebagai pendukung mah terima aja. Iya, apalagi kan klubnya klub baru merintis lagi. Kemarin baru juara ya kan. Maklum lah. Maklumin jadi nyarinya kecil-kecil dulu gitu. Kalau MU kan klub gede nggak Lu nyala juara-juara. itu. Hah? Lo iya nih flash nyala. Lo gimana lu nggak ngasih tahu? Baterainya habis yang ada. Siapa lagi nih kita lihat lagi rumornya nggak sih? Nah, dan si Chelsea kan gagal dapat Enzo kan. Kenapa nggak Bakayoko diambil lagi kan? Nggak kepake ini kan. Ini nggak kepake di Milan ya? Itu ke Nggak Milan. kepake di Nggak Milan. kepake dia. Bakayoko. Ikhlas gue sebagai pendukung Milan mah. Ambil Bakayoko. Joget-joget doang dia pas lagi selebrasi juara main kagak. Masuklah Bakayoko dah ambil lagi. Gratis ya? Gratis. Kalau nggak tuker lah sama siapa kayak sama siapa? Bakayoko masih minjem Kal. Enggak, maksudnya balikin terus lu mending ngambil Pulisic lah gitu. Ngambil Pulisic gitu kan. Pinjem Pulisic aja enggak usah pinjem Bakayoko. Iya daripada Enzo kan udah jelas nih Bakayoko ada. Jauh-jauh mahal-mahal kan. Iya, apalagi udah terbukti. Iya, Jogetannya. Jogetannya. Ambil cerutu. Aduh, kalau transfer market nih, Ki, gue liat transfer market Eden Hazard, Ki. Dia dirumorin ke Fenerbahce, gue baca di transfer market ya. Iya. Nah, menurut lu gimana nih, Ki? Dari seorang Hazard ke Fenerbahce, bahkan market value-nya cuma 7,5 M doang. Wah. 7,5 juta euro. Turun drastis ya. Iya. Menurut lu gimana? Apakah dia harus pindah ke Fenerbahce atau tetap di Iya. Madrid mempertahankan posisinya yang enggak pasti? Ya pindah lah. Pindah Udah ya? Jelas-jelas didengar dimainin sama Ancelotti, ngapain bertahan di situ gitu. Iya. Udah perutnya udah makin gede. Gua nggak ngomong dah tuh. Sorry Den. Sorry Den. Iya, gua nggak ngomong. Sorry Den. Sorry Jar bosan. Jar Den. Sorry Den. Iya, Den. Iya. Iya, harus pindah berarti ya. Pindah lah. Seenggaknya main lah. Kurangin lah perut-perutnya gitu kan daripada main-main gak jelas belum pasti gitu kan. Iya, di Madrid kan posisinya juga nggak pasti kan, apalagi Iya. udah ada Vini ya kan di depan, ada Valverde juga bisa jadi winger juga gitu kan. Jadi mungkin Eden Hazard harus pindah ya. Fenerbahce menurut gue itu opsi yang cukup Iyalah. baik. Maksudnya masih mending dia pindah ke Fenerbahce dibandingkan ke Al Nassr. Ikut dia. Soalnya kan masa pemain bintang main di Liga Arab. Iya. Iya. Liga Onta masa. Liga Onta ya. Bukan God berarti dia. Iya sih. Camel. Iya. Seenggaknya PSG lah gitu kan, walaupun liga-liga petani ini liganya turun masih. Main di gurun Sahara ya kan. Ya oke, berarti menurut lo Hazard apa Iyalah, pindah ya? harus lah dia harus nyadar diri. Ya supaya mungkin ya dia harus sadar diri bahwa dia mungkin di Madrid bukan jadi pilar utama lagi gitu. Bahkan setelah dia masuk dari Chelsea pun nggak pernah jadi pilar. Iya, di gol di Madrid juga kayak berkurang maksudnya gol-golnya Hazard. Iya. Dari Chelsea yang dulu lumayan bagus, gila pas di Hazard menurun kayak. Jauh turunnya sih. Jauh makanya emang harus sih. Harus pindah supaya untuk kelangsungan lu juga Zart gitu. Eden, sorry. Den. Iya, supaya mungkin bisa dipanggil timnas Belgia lagi di Piala Eropa ya 2024 gitu. Oke. Kalau di negara kayaknya si Hazard udah pensiun dah tempat bilang. Bagus lah kalau gitu. Udah nyadar diri. Sadar diri aja Dia gitu. bukan nyadar diri, nyadar perut gitu. Nyadar perut ya udah nggak bisa ngiring bola lagi Wah, soalnya. perut gua udah begini nih. Nggak bisa dribble lagi. Ya udah sulit. Oke, Bennett Badisile udah kita bahas tadi kan. Dari transfer Siapa market lagi? udah sih Ki. Ini sumbernya dari transfer market ya. Transfer market kan valid banget kan nih. Lumayan dah. Ya, siapa lagi yang coba kita lihat di beritanya nih, Ki. Waduh. Siapa nih? Kevin Skade. Aduh, gua kurang dah ya. Ah, ini Ki. Mateus Nunes. Ya. Pemain Nunes. Wolverhampton. Iya. Ngomong-ngomong Nunes, dia kayak gini. Enggak, ini rumornya pas banget Liverpool lagi nih, Ki. Nunes. Apakah akan jadi Nunes kedua? Jangan trauma sama Nunes lagi. Iya. Nunes satu kan agak kurang sekarang ya. Jangan. Iya, gimana tuh, Ki? Saya mau ulangi samaan Nunesan. Makanya masa mau Nunes lagi? Apalagi harganya Ki. Wah, ini harganya cukup rogoh kocek juga sih. Iya kan? Dari mana 45 Mateus juta. Nunes? Wolverhampton dia, Ki. Mungkin dia Dia apa posisinya? gua kurang tahu, kita cari kali ya biar kita Cari, valid boleh. dong datanya nggak Boleh. sih. Mateus Nunes. Ini kita kurang riset deh kayaknya sebenarnya. Enggak, bukan kurang riset, kita ngomong sotoy aja. Alir aja ya. Oh, dia gelandang. Beda Gelandang. sama Nunes satu lagi. Iya. Nunes satu lagi kan di Gelandang sih depan. masuk. Liverpool emang kurang gelandang, banyak cedera kan. Iya. Nah daripada Gakpo kan udah banyak tuh pilihan-pilihan strikernya. Iya. Iya. Mendingan si ini gelandang udah Mateus bagus. Nunes ya, apalagi juga di Wolverhampton dia cukup bisa gue bilang penampilannya oke juga sih untuk Oh, di gua musim nggak tahu ini. deh itu Ya, pemain. karena kan kebetulan gue fans MU kan, jadi gue nontonin Premier League gitu. Iya, iya. Wolverhampton itu memang Nunes ini bagus, nggak kayak Nunes yang sebelah gitu ya, pakai Z belakangnya. Iya kan Oh, dibeli. Indonesia pakai S. Ini pakai S, ya beli tapi skillnya terpisah dijual sama Benfica gitu. Ngerugi kan gitu. Aduh.
Dan menurut gue juga sepakat Ki, Liverpool tuh butuh gelandang. Iya lah. Butuh gelandang gitu. Jadi karena opsi dia di bagian depan tuh udah banyak banget kan. Oh lu bisa ada Gakpo, Diaz ya kan, ada Saleh gitu kan. Salah. Saya gue ngomong Saleh gitu kan. Saleh, ada Nunes dan kawan-kawannya, Firmino juga masih ada gitu kan. Jadi kalau dia harus beli striker lagi atau winger lagi tuh udah numpuk banget gak sih Ki? Gelandang pasti butuh. Tapi harganya ini menurut gue untuk 45 juta euro gue nggak tahu dah Liverpool mau nggak tunggu gue kocek segitu untuk pemain sekelas Wolverhampton gitu. Kita nggak tahu juga sih. Tapi sih cocok lah maksudnya buat nyari posisi di gelandang itu Liverpool sangat penting banget sih. Penting ya. Daripada buat yang penyerang-penyerang udah kebanyakan pilihannya. Ya walaupun si siapa Jota ya. Diogo Jota kan udah lagi cedera kan. Dia cedera juga kan. Diaz kayaknya kalau Diaz gue nggak tahu, kalau Jota ya cedera. Kalau Diaz gue nggak tahu. Cuma pilihannya banyak gitu nggak. Banyak. Ya yang dibutuhin sekarang ya benar-benar gelandang. Gelandang sih. Sama kayaknya tetap butuh back juga nggak sih? Pelapis gitu. Kayaknya backnya udah bagus lah Liverpool. Iya udah bagus. Beli lagi nggak sih? Nggak usah ya. Boleh kalau punya duit. Terus sama gue sempat baca juga Ki di beberapa media transfer di Italia dan juga di Inggris kalau Oliver Giroud nih pemain lu, ya kan dikaitin ke MU. Gimana tuh Ki? Apa kayak MU butuh sosok Giroud juga nih? MU butuh sosok Giroud, cuma Milan sangat butuh banget Giroud. Ja, lu mau fans Milan, lu mau nahan Giroud. Iya. Giroud lovers gue sih. Oke, Giroud ya. Tapi apalagi nomor 9 kutukan di Milan aja kalah tuh sama Giroud kan. Biasanya si Piatek, terus siapa lagi Andre Silva kan. Hilang tuh kutukan nomor 9 di Giroud. Tapi menurut gua kalau MU bisa datin Giroud itu ya faktor walaupun umurnya udah tua ya. Tapi menurut gua itu bisa jadi jangka pendek juga buat MU gitu. Karena kan MU butuh sosok striker yang punya finishing yang bagus, dan Giroud udah terbukti finishingnya bagus banget dari Arsenal, Chelsea, terus pindah ke AC Milan. Dia terbukti, maksudnya ya dia emang bukan pemain mediocre, dia emang pemain kelas dunia gitu. Dan menurut gua kalau MU bisa datangin itu cukup bagus juga sih. Kalau emang dapat Vlahovic ya, mungkin jangka pendeknya. Lu sebagai pendukung MU sangat cocok, cuma gue sebagai pendukung Milan menyesal sih. Ya, gimana nih? Giroud, kita perdebatan Giroud nih jadi nih. Kita kan cuma penonton ya, jadi kan untuk hasilnya kan manajemen itu kita nggak tahu ya. Ya kita berharap yang terbaik buat kedua tim aja nggak sih? Milan lagi ngerintis, MU lagi ngerintis, tapi jangan puasa lama. Tapi sangat menyayangkan sih kalau misalnya Milan ngelepas Giroud. Sayang lah. Apalagi market value-nya lagi naik kan lebih value. Udah benar-benar lagi klop banget nih sama permainan Milan kan. Keren sih Giroud. Oke. Paling itu kali ya Ki ya, transfer yang lagi rame banget dibahas di Fabrizio Romano dan juga di transfer market yang memang lagi booming banget yang tadi kita sebutin. Mungkin abis itu kita bisa bikin segmen untuk transfer lagi. Kayaknya lu cocok Ki buat gantiin Bang Van dah. Waduh. Iya. Nggak tak tergantikan mah Bang Van mah. Wadah. Ganti lebih asik lu Ki. Soalnya sorry ya dia mah tua anjir Ki. Ngomong tua banget gitu. Jadi jokesnya nggak enak. Nah gitu. Bapak banget jokesnya, tua banget tua. Kumisnya kok ngomong goyang-goyang kumisnya. Iya. Iya. Fans Milan juga bapak-bapak. Iya, ya kan lu kan masih muda maksud gue. Iya. Ya kan? Jadi lu cocok deh buat ganti Bang Van. Oke. Gantiin tuh. Ya orang marah Ki, orang marah. Tadi nyari sponsor dia kok tiba-tiba ada ini. Parah. Ya. Tuh, ganti cocok tuh. Cocok dah tuh lu gantiinnya. Lu kayak penjaga villa lu, kayak penjaga villa ini. Kayak penjaga villa deh nih. Oke, mungkin sekian dulu nih presentasi kita. Presentasi nggak usah. sorry. Maksudnya podcast kita yang ngebahas tentang transfer market nih di bulan Januari. Pasti nanti kita bakal bikin lagi ya segmen buat transfer market, karena Januari itu biasanya lagi panas-panas juga selain musim panas. Thank you udah nonton di Gele Bola. Jangan lupa apa Ki? Subscribe, follow media sosial kita, jangan lupa loncengnya ya. Terus komennya enggak? Komen boleh kalau emang ada komen. like. Mau maki-maki kayak selalu dah. Yang penting mau di komen. Iya. Sesuai dengan bio di IG kita tanpa baper. Yoi. Tenang aja. Ya. Oke, see you. Thank you guys.